Shalom, perkenalkan saya Vilhan Yeremia Christian Sirait dari kelas 12-6. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Gereja Misi Injil Toraja di Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita masuk ke bagian latar belakang, yaitu Gereja Misi Injil Toraja atau Gereja Toraja lahir dari kegiatan perkabaran Injil yang dimulai pada tahun 1908 oleh guru-guru sekolah landscape milik pemerintah Hindia Belanda. Dengan baptisan pertama 20 murid pada 16 Maret 1913 sebagai tonggak sejarah. Lembaga pengutus Gereformeerd Zendingsbond atau GZB dari Belanda melanjutkan misi perkabaran Injil, dan pada 25 Maret 1947 jemaat-jemaat di Tanah Toraja mendirikan organisasi gereja yang kemudian dikenal sebagai Gereja Toraja. Selanjutnya kita masuk bagian pengurus nasional dan periode aktif tahun 2021 sampai 2026. Ketua Umum PDT Dr. Alfred Yohanes Rantedatu Anggui MTH. Sekretaris Umum PDT Dr. Christian Tanduklangi MTH. Ketua 1 PDT Suleman Alolingi STH MSI. Ketua 2 PDT Musa Sikombong MTH. Ketua 3 PNT IR Yance Nempo Tangkealo. Ketua 4 PNT DR IR Theo Christian Seleng MM. Ketua 5 PDT Yusuf Paliling MTH. Wakil Sekretaris Umum DKN Yunus Buana Patiku SE SKM. Bendara Umum PNT NY Evalina Popang SE. Lalu bisa kita lihat foto mengenai Gemet itu sendiri, yaitu yang di tengah ada logo atau simbol dari Gereja Toraja, dan di kanan di kirinya itu saya menemukan foto dari Gereja Toraja yang agak unik dari gereja biasanya, yaitu di bagian depan atau di atas pintunya itu ada sedikit bangunan tambahan yang tidak biasa kita lihat. Selanjutnya yaitu pendeta yang menginspirasi dari Gereja Toraja ini, yaitu pendeta Joseph Tapi. Jadi sedikit ceritanya, yaitu seorang pendeta ini menjadi seorang martir di masa pendudukan Jepang. Yaitu pendeta ini juga yang mewakili pengorbanan, keteguhan iman, dan pengabdian yang menjadi inspirasi dalam sejarah kekristenan di Toraja. Ia adalah tokoh penting yang menjadi simbol keteguhan iman dan pengabdian tanpa pamrih. Ia meninggal sebagai martir karena pengorbanan imannya dalam mempertahankan kekristenan selama masa pendudukan Jepang. Dan yang terakhir yaitu hal-hal baik yang kita dapat dari Gereja Toraja, yaitu kita bisa belajar mengenai pentingnya pelayanan holistik yang mencangkup aspek spiritual dan jasmani, keterbukaan terhadap yang lain, dan dialog antar budaya demi memperkaya iman kita, serta semangat terhadap persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang aktif dari setiap anggota jemaat. Selain itu, kita mendapat nilai keberanian dan ketekunan dalam menghadapi tantangan, serta fokus pada pendidikan dan pembentukan karakter Kristiani yang integral. Oke, mungkin sekian saja pemaparan dari saya mengenai Gereja Misi Injil Toraja. Semoga dapat memberi pengetahuan kepada banyak orang, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.